Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wassirajan munira. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Sayyiduna wa Nabiyyuna Sayyidil Kaunain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'at tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib. Lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Aribat Manbal Hikmah dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, mewujudkan, membuktikan, mengijabah apapun yang dikehendaki, yang dipinta, yang dipohonkan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita bersama benar-benar oleh Allah dibubuhi rahmat, dan benar-benar kita dijadikan hambanya yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila Allah mencintai kita semua, maka apapun keinginan kita, kebahagiaan kita dunia ataupun akhirat, insya Allah berada di dalam kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama kita dalam perkumpulan ini tiada lain tiada bukan, kita adalah biniyati ta'lum, yaitu kita adalah niat belajar ilmu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini perlu kita mengetahui dan perlu kita mengingat dan selalu ingat apa? Yaitu adalah jasa besar para habaib di Nusantara ini. Besar sekali pahanya, besar sekali jasanya yang diberikan kepada kita semua. Apa itu? Yaitu adalah terbongkarnya nasab mereka. Karena kalau bukan karena mereka yang membuka, yang membongkar, tidak mungkin kita mengetahuinya. Mana diantaranya yang mereka bongkar oleh mereka sendiri? Diantaranya ada dari mereka yang mengatakan, yang congkak, yang angkuh, yang benar-benar pamer. Seperti apa? Mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Dengan semangat, mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Itu satu di antaranya. Dan kedua, ada yang mengatakan seperti ini,
sampai akhir hayat saya, sampai mati saya tidak akan mencabut omongan saya, statement saya, yaitu adalah turunan Wali Songo sudah putus, tidak ada di Nusantara ini. Itu diantaranya. Dan ada lagi dari klan mereka berani menyerang ke pemerintahan, demokrasi, aturan-aturan kepemerintahan diserang, disalahkan, dihujat oleh mereka. Dengan itulah akhirnya kita berpikir, wah, apakah benar ini keturunan Rasulullah? Kata-katanya kasar, frontal, akhlaknya rendah, wataknya, tabiatnya sangat jelek. Na'udzubillah. Itu akhirnya dengan adanya reaksi-reaksi seperti itu, akhirnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau berdiri tegak menelusuri keberadaan silsilah nasab mereka itu. Tuh, jadi terbongkarnya nasab ini tentu adalah jasa mereka. Kalau mereka tidak pamer nasab, kalau mereka tidak angkuh, tidak sombong, tidak kasar, tidak frontal, tidak mungkin kita mengetahui nasab mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin kita mengetahui keturunan silsilah mereka yang sesungguhnya. Jadi ini terbongkarnya nasab-nasab mereka tentu adalah dari mereka sendiri. Makanya kita perlu berterima kasih kepada mereka sehingga kita bisa mengetahui siapa klan Ba'law itu yang sesungguhnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saja mereka tidak seperti itu, kalau misalkan mereka lembut, kalau misalkan mereka itu sopan, kalau misalkan mereka itu beradab, kalau misalkan mereka itu menghormati ulama-ulama, ustad-ustad, rakyat pribumi, tidak mungkin kita mengetahui siapa mereka yang sesungguhnya. Jadi walaupun bagaimana, tetap mereka adalah berjasa kepada kita, perlu kita beri apresiasi. Walaupun apresiasinya, pembalasannya itu adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat terhadap kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Jadi terbongkarnya nasab mereka karena adalah jasa mereka yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Coba kalau mereka tidak seperti itu, mungkin kita sampai akhir hayat, mungkin sampai hari kiamat tiba, mungkin sampai dunia ini digulungkan oleh Allah, kita tetap meyakini, mempercayai bahwa kan mereka itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu adalah bukan. Jadi kita mempercayai, meyakini di dalam satu hal yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan kita mempercayai, meyakini bahwa klan Ba'law itu adalah keturunan Rasulullah, padahal itu adalah bukan, maka kita itu adalah jatuh di dalam dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keterangan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi benar-benar ada di diri Rasulullah, benar-benar Rasulullah itu adalah
tauladan contoh yang baik bagi kita semua. Kalau saja klan Ba'lawi, kalau saja Habib-Habib itu keturunan Rasulullah, tentu dengan perbawa genetik, maka mereka pasti akan berakhlak mulia, akan sopan santun, akan ramah tamah, akan merangkul, akan memuliakan, menghormati terhadap pribumi dan terhadap siapapun. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang mereka bukan dzurriyyah Rasulullah, maka seperti itulah akhlak mereka, maka seperti itulah tabiat mereka. Jadi sebenarnya sangat mudah. Ciri tanda daripada manusia yang suka mengaku dzurriyyah Rasulullah itu adalah carosyatul akhlak, jelek akhlaknya, wadana'atu tiba, dan rendah tabiatnya. Itu nyata. Sifat yang seperti itu adalah benar-benar ada di klan Ba'lawi, berada di oknum para habaib. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mungkin ini adalah suatu yang dinamakan fitnah syara. Jadi fitnah syara ini yang mana yang telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu fitnah syara? Fitnah syara itu adalah suatu kejadian, kekisruhan yang tidak kunjung selesai, yang tidak kunjung selesai, berdebat ini itu tidak ada penyelesaian. Ini bersikeras seperti ini bersikeras seperti ini, wah merebak di mana-mana, tidak kunjung selesai. Mungkin inilah yang dinamakan fitnah syara. Jadi fitnah syara ini tiada lain tiada bukan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dukhanuha yakhruju min tahti qodamain rajulin ahli baiti yaj'amu annahum minni laisa minni innama awliya al-muttaqun. Nabi bersabda, asal usul bibit biang keladi keluarnya fitnah ini adalah dari ahli baitku. Mereka mengaku mereka adalah bagian daripadaku, walaisa minni, padahal mereka itu adalah bukan dariku. Innama awliyal muttaqun, karena sesungguhnya para aulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ahli bait Nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ahli bait Nabi itu adalah orang-orang yang benar, yang baik, yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak seperti itu, orangnya kasar, orangnya tidak berakhlak, ketakwaannya diragukan, maka itu adalah bukan ahli bait Nabi. Oleh karena itu sekali lagi patut kita berterima kasih kepada mereka, karena mereka telah unjuk kebenaran kepada kita, yakni memberitahukan bahwa dia itu adalah bukan dzurriyyah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan memperlihatkan akhlak yang tidak benar dan memperlihatkan kelakuan dia yang jauh daripada ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo Al-Fakir mengingatkan kepada saudara-saudara Al-Fakir, bangsa pribumi yang sudah kadung terbawa, terdoktrin oleh para oknum Habib Ba'lawi. Ayo sadarlah dan ayo kembali lagi ke fitrah kita, yaitu ahlu sunnah wal jamaah dan Islam
yang benar-benar mustaqim, Islam yang lurus. Karena kalau kita memperhatikan mereka, sangat ngeri. Golongan apakah mereka? Islam apakah mereka? Karena Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan kekasaran, tidak mengajarkan debat-mendebat, tidak mengajarkan saling menyalahkan, tidak. Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh para leluhur kita, para aulia Allah, para wali songo, yaitu adalah yang dzuruna birrahmah. Jadi kita melihat kepada siapapun, kanan kiri kita, seagama ataupun beda agama, tetap kita harus saling hormat menghormati, harus saling menghargai, harus saling memuliakan. Itulah ajaran Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Dan kalau ada yang tersinggung oleh ucapan Al-Fakir, itu adalah bukan tujuan. Itu mungkin hanya satu kata-kata Al-Fakir yang kurang bisa menyusun dalam hal menyusun kata-kata. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.